warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama gue di YouTube Eza Zaman. Oke, pada kesempatan kali ini gue bersama teman gue nih, sahabat gue. Kali ini kita akan ngebahas yaitu perempuan pendidikan pertama bagi anak. Jadi ibu itu Madrasatul Ula gitu ya, perempuan. Oke, untuk teman gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah baik. Lu sendiri gimana? Alhamdulillah sedikit cemas dah. Alhamdulillah baik. Oke, apa namanya nih kan sekarang puasa. Udah bolong berapa nih puasanya? Gue sih udah bolong 4 gara-gara Bolong 4 gara-gara PMS ya, namanya cewek dah ya. Kecuali cowok bolong mah kebangetan itu mah. Iya, itu lu kayak gitu kan? Alhamdulillah kagak kok mah. Alhamdulillah rajin terus kita mah. Oh iya, terus apa namanya? Selain puasa kan apa namanya bolong 4 nih. Terus hobinya apa aja nih biasanya? Yang dilakuin? Iya. Hari ini sih gue lebih sering nonton film sama nulis artikel gitu di blog. Oh berarti kegiatannya pas lagi di rumah aja bikin Iya, artikel-artikel gitu dong. Baca buku dan segala Tapi kalau apa namanya aktivitas lain gitu atau di luar misalnya donasi, penggalangan dana atau apa itu ada? Iya ada. Terakhir gue keluar tuh open donasi, terus juga bagi-bagiin takjil, masker kayak gitu sih. Oh pas lagi bulan puasa itu berarti ya. Oke deh, langsung aja nih kita ke pembahasan kita. Tema kita itu yang Madrasatul Ula ya. Oke nih, gimana sih menurut lu nih, gimana peran perempuan untuk menjadi calon pendidik untuk anaknya? Gini, sebelum ngomongin jauh sebagai nanti perempuan yang bakal jadi apa, yang jelas di sini kan perempuan mau nggak mau nantinya jadi seorang ibu gitu. Iya. Terlepas nanti dia menikahnya kapan, tapi yang menjadi sebuah catatan ialah gimana kita menjadi seorang orang tua gitu, menjadi sebuah panutan gitu buat anaknya itu dengan cara apa, dan nggak lain dan nggak bukan ditimbangnya dengan belajar gitu. Jadi belajar tuh penting banget sih buat perempuan, bukan seberapa tinggi dia akan jenjang pendidikannya ya, tapi yang penting mau belajar, karena dengan belajar itu kita dapat memperoleh suatu ilmu yang bisa kita bagikan termasuk nanti ke anaknya kayak gitu. Ya sebenarnya sih ya, sebenarnya kalau perempuan itu ya punya tanggung jawab yang lebih besar gitu kalau menurut gua. Jadi kalau perempuan itu kita harus benar-benar kalau kita misalnya kita males ya anak kita ntar kayak apa gitu. Jadi perempuan itu ya harus jadi rajin, harus jadi yang lebih baik lagi karena cetakannya ada di ibu yang paling pertama. Karena kan kita baru lahir yang benar-benar ngerawat kan ibu gitu, belum tentu bapak kan. Itu Bapak kan? menurut lo gitu. Iya kalau menurut gua, kalau menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gua gini, karena nanti menjadi orang tua itu kan bukan ngomongin ibunya sama anaknya, tapi ayahnya juga. Iya. Walaupun gue belum nikah ya, tapi ini sebuah apa sih pandangan gue lah, bahwasannya dalam bentuk keluarga itu bukan cuma ibu yang punya peran, tapi ayahnya juga gitu, dalam membentuk lingkungan, karakter anaknya ke depannya kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau ngomongin perempuan harus jadi lebih rajin, lebih punya tanggung jawab lebih. Kalau bisa berdua kenapa enggak gitu loh. Jadi kita harus tetap asas kesalingan lah. Harus melengkapi gitu. Nah, Iya. betul banget. Enggak, tapi kalau menurut gue ya pasti cewek, karena kan cewek itu kan otomatis serba di rumah gitu. Apalagi kalau melahirkan anak. Jadi misalnya mengandung apa ya, menyusui, melahirkan gitu ya. Jadi itu kan semuanya otomatis kan cewek. Cewek yang lebih tahu anak itu. Jadi anak itu juga udah dekat sama ibunya kan. Jadinya ya perkataannya misalnya ini tuh yang diikutin ya bener-bener langsung ke ibunya, otomatis kagak ke bapaknya kan, karena kan yang di dalam yang ini sama-sama kayaknya 24 jam sama ibu kan. Misalnya perkataan ibunya jelek, otomatis akan ngikutin ke anaknya kan gitu. Misalnya kalau ibunya misalnya dia mau masak selawatan, mau tidur gini-gini empok selawatan gitu kan. Jadi kan udah diajarin Islam gitu, misalnya entah baca Quran atau kira-kira gitu kan. Jadi kan pendidikan pertama gitu menurut gua gitu. Sudah gede baru kali mungkin bapaknya untuk membentuk di akhlakul karimah atau jadi anak soleh gitu. Tapi lu pernah dengar nggak sih kata-kata kayak gini, bahwa sebenarnya anak itu bisa, kalau nggak salah ya kayak gini, anak itu bisa pintar atau tidaknya bukan karena ibunya cantik atau enggak, tapi ibunya juga pintar gitu. Karena kromosom yang akan diturunkan ke anak itu lebih besar dari ibunya. Jadi manakala ibunya juga pintar, insya Allah kan melahirkan anak-anak generasi yang cerdas juga gitu. Nah tapi
itu juga ditentukan secara nggak langsung dari lakinya tuh milih perempuannya bener apa enggak kayak gitu loh. Jadi sejak lo milih nanti pasangan lo kayak gimana kayak gitu loh. Jadi gue dengar kayak gitu, setelah gue pikir-pikir ada benernya juga sih gitu. Jadi dua-duanya saling melengkapi lah, sama-sama belajar untuk membentuk karakter anaknya tuh nanti seperti apa kayak gitu loh. Jadinya kalau menurut gue ya sama-sama memperbaiki diri gitu dari dari orang tuanya, dari cowok ataupun ceweknya gitu. Oke nih, pertanyaan selanjutnya, lu setuju gak nih kalau ibu itu sekolah pertama bagi anaknya? Setuju sih. Setuju. Karena apa? Al-Umum Madrasatil Ula kan. Iya. Itu tuh udah pasti bukan gua atau lu doang sih yang dengar. Teman-teman juga di rumah mungkin udah banyak yang dengar gitu bahwa ibu akan menjadi sekolah pertama buat anaknya gitu. Karena kalau nggak salah Imam Syafi'i aja yang ngajarin pertama baca Al-Quran itu ibunya gitu. Berarti kan perempuan itu punya figur yang lebih besar gitu ketimbang laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk laki-lakinya juga punya peran yang sama kayak gitu sih. Oh ya, berarti sama kayak pertanyaan tadi yang pertama, berarti ya tanggung jawab lebih besar kan menurut kata gua, jadinya seorang ibu gitu, jadinya Al-Umum Madrasatul Ula gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, terus gimana buat perempuan yang berkarir sedangkan dia udah punya anak, apa masih layak disebut Madrasatul Ula? Sebenarnya kalau gua pribadi ya ngomongin layak atau enggak itu bukan kapasitas gua gitu, bukan hak gua. Tapi ini balik lagi ke masing-masing orang menjadi orang tua itu cara nyikapinnya kayak gimana. Nah soalnya yang kita lihat sekarang kan tantangan kita nih, apalagi perempuan, itu bukan sesama orang aja tapi juga tantangannya revolusi industri gitu. Yang mana zaman sekarang ketika kebutuhan semakin banyak lagi sudah berkeluarga gitu, tapi tidak diiringi dengan, bukan masalah berkarir atau enggak ya, tapi ini kan tentang mencari penghasilan juga gitu, memenuhi hidup, memenuhi hak hidup. Jadi menurut gua masih fine aja sih selama dia bisa bagi waktu antara di rumah sama di ruang publik kayak gitu sih. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gua sih gimana ya, sebenarnya sih kan kerja itu pasti nggak mungkin setiap hari kan, pasti ada Sabtu Minggu libur. Ya kalau bisa misalnya Senin sampai Jumat itu ya buat kerja, Sabtu sampai Minggu itu ya khusus buat quality time gitu bahasanya, buat anak lah, 2 hari itu buat anak. Ya pasti kan otomatis ya 2 hari itu usahain kita didik anak kita dengan benar gitu. Misalnya kalau anak udah TK, udah SD, harus diajarin kayak membaca, menulis, jadi ya benar-benar diurusin gitu, dirangkul anak itu. Nah, menurut gue sih gitu. Apalagi kan kalau seandainya kan misalnya istri kita nggak kerja ya, sekarang kan ekonomi gimana kata kalau laki doang susah gitu. Jadinya laki kerja, nah cewek kerja gitu. Tapi ya jangan sampai lupa mendidik anak gitu. Mendidik anak nomor 1 gitu. Itu sih kalau menurut gue. Dan lagi juga nih yang paling penting itu yang kalau gue lihat dari keseharian ataupun gue ngeliat contohnya di orang-orang lah gitu, bahwasannya dalam mendidik anak itu bukan ibunya aja tapi ayahnya juga, tapi kulturnya juga loh, lingkungan dia tuh dibentuk kayak gimana di keluarganya kayak gitu. Lingkungan. Nerapin kesalingan, kesetaraan, keadilan. Sebenarnya sih pertama ya pendidikan emang ibu, cuman ya pendidikan pertama ya di rumah gitu, di rumah nih, udah di rumah baru di teman-teman dari lingkungan sekitar. Sekitarnya baik kan nih, kalau sekitarnya cuma keluarga kita baik nih, tapi di lingkungan kita teman-teman kita pada mabuk atau apalah itu ya, tapi masih ini pasti ketular gitu, ketular kalau menurut gua gitu. Jadi kita harus memilih teman-teman anak kita juga kalau menurut gua. Dan satu tips juga sih bahwasannya jadi orang tua juga butuh banyak eksplorasi, banyak baca gitu kan, karena parenting juga ilmu parenting juga kan dibutuhin. Jadi nggak sebatas cuma ngeliat di realitas sosial aja, tapi dengan baca-baca referensi juga itu mendukung. Kalau gue kayak gitu sih. Sekarang apa sih yang nggak bisa diakses di internet gitu kan, semuanya udah ada. Cuma ya kalau menurut gue ya orang tua ya harus paham ilmu dunia dan ilmu akhirat gitu. Jadi kalau ilmu dunia akhirat udah dapet kan enak gitu. Jadi ya kita bisa nerapin ke anak kita gitu. Apalagi kalau anak kita bisa jadi lebih baik dari kita gitu. Mantap. Oke, gitu aja kali ya. Oke, gitu cukup kali ya, sampai sini aja. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini ada manfaatnya untuk
kita atau untuk yang nonton semuanya dah. Pokoknya jangan lupa konten YouTube gue nih di like, komen, share, subscribe ya. Pokoknya komen yang bermanfaat gitu, yang membangun untuk konten gue nih. Oke, makasih untuk sahabat gue nih Karenina, orang Bekasi, gue orang Jakarta. Kita ketemu di acara kemarin dah. Yaudah, Semoga kita bisa ketemu lagi nih di konten selanjutnya ya. Oke, mungkin cukup sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.